voice inside your head. Oke, baiklah. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar, teman-teman? Oke, terima kasih. Baiknya teman-teman untuk mengaktifkan komputer terlebih dahulu sebelum acara dimulai. Oke, baiklah. Kita mulai acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk menghadiri di acara webinar edukasi pada malam hari ini yang berjudul Penanganan Pertama pada Cedera Olahraga yang diadakan oleh kelompok 2 dari Universitas Binawan dari program studi fisioterapi angkatan 2021. Sebelumnya seperti pepatah yang sudah kita ketahui, tak kenal maka tak sayang. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Debbie Derani dari perwakilan kelompok 2 selaku moderator pada malam hari ini. Yang tentunya saya di sini akan memandu jalannya acara pada malam hari ini, webinar edukasi yang berjudul Penanganan Pertama pada Cedera Olahraga hingga sampai selesai. Untuk selanjutnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama ada Immanuel Witu, yang kedua ada Rismayanti, dan tentu yang selanjutnya ada saya, Debbie Derani. Baik, bisa dimulai. Izinkan saya untuk membacakan susunan rangkaian acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, selanjutnya memperkenalkan rekan-rekan kelompok. Yang ketiga memaparkan materi. Acara selanjutnya yaitu membuka sesi tanya jawab. Acara selanjutnya yaitu terdapat sesi dokumentasi dan acara penghujung yaitu penutup. Untuk selanjutnya saya akan men-share screen pemaparan materi pada malam hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah. Share screen-nya? Oke, baik. Sudah. Pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Immanuel Witu. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya di sini akan memberikan materi tentang penanganan pertama pada cedera olahraga. Cedera atau trauma adalah kelainan yang terjadi pada tubuh yang mengakibatkan timbulnya nyeri, panas, merah, bengkak, dan tidak dapat berfungsi dengan baik pada otot, tendon, ligamen, persendian, maupun tulang akibat gerak yang berlebihan atau kecelakaan. Lanjut. Di sini ada beberapa jenis-jenis cedera yang sering terjadi. Yang pertama, cedera tulang kering. Rasa nyeri pada betis dan tulang kering atas. Cedera ini kerap terjadi pada atlet yang sering melakukan lari atau lompat. Yang kedua, cedera pinggang yang terjadi ketika otot dan ligamen yang bergerak secara berlebihan. Cedera ini bahu seperti berenang jaga sendi. Lanjut. Yang keempat, cedera pergelangan kaki. Cedera pergelangan kaki adalah cedera yang paling sering terjadi. Pergelangan kaki rawan cedera karena inilah tempat 3 tulang bertemu. Cedera ini terjadi biasanya karena terkilir saat lari. Yang berikut, cedera lutut. Cedera lutut banyak terjadi pada atlet sepak bola, pemain voli atau basket. Cedera ini ditandai rasa nyeri pada bagian tempurung disertai dengan bunyi seperti patah. Dan yang terakhir, cedera dialami atlet voli, bulu tangkis atau angkat beban. Cedera ini ditandai saat kita merasakan menggerakkan atau mengangkat lengan. Saran materi selanjutnya kepada Saudari Rismayanti, waktu dan tempat dipersilakan. Kemudian ada metode yang digunakan, yaitu ada RICE, merupakan singkatan dari Rest, Ice, Compression, dan Elevation. Metode pengobatan ini biasanya dilakukan untuk cedera akut, khususnya cedera jaringan lunak atau sprain maupun strain. Metode 48 jam atau 2 hari setelah cedera terjadi. Yang pertama ada rest,
yaitu ada istirahatkan lutut yang cedera, minimalisir pergerakan yang berlebihan pada lutut yang cedera. Kemudian setelah tahapan rest ada tahapan ice yang dilakukan dengan cara memasukkan sejumlah es batu yang dihancurkan ke dalam kantung plastik. Kemudian lapisi kantung plastik dengan handuk tipis basah. Apabila menggunakan ice bag, tidak perlu dilapisi handuk. Dan yang terakhir ada lakukan kompres es di lokasi cedera selama 15-20 menit setiap 2-3 jam 72. Oke, baiklah, terima kasih Rismayanti dan Immanuel. Paparan selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Setelah tahap ice dilanjutkan dengan tahap compression. Lakukan pembebatan pada kulit yang cedera setiap hari, kecuali saat tidur. Pembebatan dapat dilakukan dengan menggunakan perban elastik ataupun brace, khusus seperti knee support. Next slide. Dan pada tahap akhir yaitu elevation. Elevation yaitu lutut yang mengalami cedera di atas ketinggian jantung. Elevasi dapat dilakukan saat tidur atau dalam posisi berbaring. Next. Sekian pemaparan materi dari kita. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada kalian semua dan maksimal 5 jika orang. ingin mengajukan pertanyaan, kalian bisa raise hand dan diawali dengan memperkenalkan dirimu. Terima kasih. Oke, baik. Kepada saudari Herlin Pukwa, dipersilakan untuk bertanya. Saya Mary Cidiana Novitakana, saya ingin bertanya, bagaimana kita menghindari dan meminimalisir cedera pada saat cedera, dan setelah mengalami cedera, berapa lama pasien bisa berolahraga lagi? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih saudari Herlin Ukna yang telah bertanya. Pertanyaan dari Ukna akan dijawab oleh Rismayanti. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Herlin. Tadi kan pertanyaannya bagaimana kita menghindari dan meminimalisir cedera pada saat cedera. Jawabannya adalah yang pertama kita harus melakukan pemanasan dan pendinginan. Karena pemanasan dapat meningkatkan detak jantung dan dapat memperlancar peredaran darah. Kemudian lakukan peregangan otot. Dan yang ketiga ada jangan memaksakan diri. Kayak kalau kita lagi cedera tuh kayak jangan memaksakan diri kita untuk melakukan sesuatu latihan yang terlalu keras. Kemudian ada penuhi kebutuhan Anda. Itu kita harus minum belum selama. Kemudian ada penuhi kebutuhan Anda. Pertanyaan yang kedua itu tadi setelah mengalami cedera butuh berapa lama pasien bisa berolahraga? Lama waktu penyembuhan itu tergantung pada kondisi pasien dan jenis otot yang cedera. Biasanya tuh waktu paling cepat. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik. Ada saudari Mary Cidiana Novitakana, dipersilakan untuk bertanya. Baik, saya izin bertanya, apa penyebab terjadinya cedera pada saat olahraga? Baik, pertanyaan Mary akan dijawab oleh Immanuel Witu, yaitu apa penyebab cedera saat berolahraga? Yang telah diberikan penyebab pada kegiatan olahraga yaitu berawal dari pemahaman akan prosedur kegiatan olahraga. Prosedur-prosedur yang harus kita lalui dalam olahraga meminimalisir gerakan yang tiba-tiba sehingga berat atau kerusakan ataupun dingin agar tubuh kita dapat lebih santai atau rileks setelah melakukan kegiatan olahraga. Sekian dari saya, apakah bisa diterima? Bisa diterima. Terima kasih Immanuel itu yang telah menjawab pertanyaan Mary Cidiana. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sekali lagi, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Oke, baik dari saya. Saya mau bertanya, apa yang harus kalian lakukan ketika terjadi cedera?
Baik, terima kasih Saudara Ebi. Pertanyaannya bagus sekali. Apa yang harus kalian lakukan ketika terjadi cedera? Iya. Akan dijawab oleh saya sendiri. Ketika Oke, terjadi cedera pada tubuh saat berolahraga, maka segera hentikan segala aktivitas. Tetap memaksa tubuh untuk berolahraga dan menahan rasa sakit hanya akan memperparah kondisi cedera. Pada tahap ini, bagian tubuh yang mengalami cedera akan mengalami inflamasi, yaitu terasa sakit, bengkak, nyeri, berwarna kemerahan, dan terasa panas. Gejala ini menggambarkan reaksi kimia di otot, yaitu pemicuan terjadinya perbaikan di jaringan otot yang rusak. Jika tahap ini tidak ditangani dengan tepat, maka dapat menimbulkan kerusakan jaringan yang lebih parah. Pengobatan cedera biasanya diawali dengan melakukan metode RICE, yaitu Rise, Ice, Compression, and Elevation, untuk membantu menghilangkan rasa sakit, mengurangi pembekakan, dan mempercepat penyembuhan. Seperti begitu jawaban pertanyaan Debbie. Oke, terima kasih Debbie. Sama-sama. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, untuk mempersingkat waktu, kita beranjak ke rangkaian susunan acara selanjutnya, yaitu akan ada sesi dokumentasi. Diharapkan kepada teman-teman sekalian untuk mengaktifkan on cam, mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Dan di sesi dokumentasi ini ada 3 tahap. Yang pertama, tahap foto secara formal. Yang kedua, tahap foto gaya yang sama. Yang ketiga, tahap gaya bebas. Pada panitia dipersilakan untuk mempersiapkan sesi dokumentasi. Sekali lagi dipersilakan untuk teman-teman sekalian yang bisa on cam, silakan on cam terlebih dahulu. Oke, baik. Slide 1. Formal ya. Slide 2. Gayanya kayak gini. Sekali lagi kayak gini. Yang terakhir tahap sesi dokumentasinya gaya bebas. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Si dokumentasi telah selesai. Pada teman-teman semuanya, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara webinar edukasi pada malam hari ini. Kami dan saya mewakilkan rekan-rekan kelompok saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kepada teman-teman semuanya. Saya Debbie Derani selaku moderator dalam webinar edukasi pada malam hari ini dan mewakili rekan-rekan kelompok saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan atau perilaku yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Diperbolehkan untuk live ini meninggalkan Zoom. Terima kasih.